dimanapun, kapanpun selalu lakukan yang baik-baik. Nah, jadi mau dimanapun lakukan yang terbaik, yang baik-baik. Kalau nanti kita beruntung, kita pasti akan menemukan orang baik juga. Kalaupun kita tidak beruntung, kita nanti akan ditemukan oleh orang baik. Nah, itu yang jadi patokan saya. Terus juga ya yang penting tadi bermanfaat. Nah, jadi kita baksos itu yang penting kita niatnya baik, membantu orang dan juga insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube RSN Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Wah. Oke. Ya, balik lagi dengan saya Dr. Abde di Nukleus Podcast. Pada siang hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang santai, ngobrol santuy dengan bintang tamu atau narasumber yang istimewa. Wah, ini nih. Hari ini nggak kalah istimewa dari yang sebelum-sebelumnya karena narasumber kita kali ini sosok yang sudah dikenal bukan hanya di RSNU. RSNU pasti ya, mulai dari ujung utara, selatan, barat, timur pasti sudah mengenal beliau ini. Selain itu juga di penjuru Tuban, mulai dari Kenduruan sampai Widang pasti tahu ini beliau ini karena memang sosok yang sangat aktif di sosial media juga, di dunia kegiatan sosial juga. Nah, beliau ini juga memang karyawan RSNU. Nggak sabar kan siapa bintang tamu kita atau narasumber kita pada siang hari ini? Mari kita sambut dengan aplaus meriah. Inilah Ahmad Fakih Fiddin Eskepna. Oke, selamat dok. Selamat pagi apa selamat siang ini dok? Selamat pagi ya, semangat pagi ya. Terus ya. Atau selamat pagi, siang, malam aja. Soalnya kan nanti diputarnya kan kapanpun bisa. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat semua berarti dok. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik dok. Ini Mas Gus atau katanya soalnya terkenalnya Gus Fakih. Oh gitu ya. Padahal nama saya itu tidak ada Agus-Agusnya. Ahmad Fakih Fiddin. Oh iya, bukan Agus Fakih. Bukan kan Agus ya? Fakih. Ya, oke. Panggil Mas boleh, asal jangan dipanggil Pak. Oh Pak. Oke. Kalau yang manggil Pak Dokter Abde kelihatan tua saya tadi. Panggil Mas saja. Oke, Mas Fakih sehat ya hari Alhamdulillah ini. sehat dok. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Fakih sudah hadir di Nukleus Podcast pada siang hari ini. Oke. Kita hari ini jelas ya akan ngobrol-ngobrol Santai aja. santai aja ya karena memang Nukleus memang temanya begitu. Tempatnya santai. Kita santai Oke. aja sambil nanti minum jamu. Tiduran boleh? Boleh, boleh ya nanti. Nanti jadi ini Mas ya, ngantuk nanti malam. Iya. Oke. Nah, sebelumnya memang semua sudah tahu nih Mas Fakih. Tapi alangkah baiknya Mas Fakih perkenalan juga singkat saja. Singkat saja ya. Asalnya sebenarnya dari mana, kesibukannya apa, terus istrinya bukan berapa, maksudnya istrinya Mau berapa? ya, anaknya sudah. Silakan Mas, Siap. perkenalkan Oke. diri Iya, sedikit. perkenalkan untuk semuanya. Nama saya Ahmad Fakih Fiddin. Kalau di rumah sakit NU biasa dipanggil Fakih. Untuk di rumah sakit jabatan sementara masih di Kepala Unit Rawat Jalan. Terus untuk kelahiran saya asli Tuban, tepatnya di Montong, Desa Pucangan. Nah, untuk istri sementara masih satu, anak juga sementara masih dua. Nambah apa endaknya tergantung Yang Maha Kuasa. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi dok pertanyaannya. Mau berapa gitu Berarti kira-kira? alhamdulillah istrinya masih satu. Satu dok. Oke. Itu udah habis-habis dok. Udah habis-habis Udah juga habis-habis. ya. Makanya ngerumat satu Aja cukup. kayaknya cukup. Betul. Betul. Ya. Berarti memang Mas Fakih kepala unit Rawat jalan. Iya. Hobinya jalan-jalan. Nah, sudah tahu betapa sibuknya ya Mas Fakih kalau di rumah sakit ya. Nah, Jalan-jalan terus ya. iya. Tapi ternyata Mas Fakih juga nggak hobi jalan-jalan di rumah sakit aja. Iya. Keluar ini juga
hobi jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang bermanfaat. Insya Allah Itu ya, iya. yang saya tahu dan yang saya baca, yang saya lihat. Nah, ini juga bisa dijelaskan kesibukan Mas Fakih lainnya selain di rumah sakit ini sebenarnya apa saja? Gitu, Iya. silakan. Kalau secara mungkin dari rumah sakit Dok ya. Iya. Kalau dari rumah sakit itu selain di rawat jalan, saya juga selain di rawat jalan di K3 juga. Di K3 juga itu yang jabatan yang secara struktural itu ya. Tapi yang non struktural biasanya saya kebagian jadi koordinator bakti sosial. Koordinator bakti Ya, sosial. dari mulai bakti sosial di manapun, insya Allah berangkat. Oke. Yang penting ada perintah, timnya siap, perlengkapan siap, berangkat kita gitu. Jadi ya kesibukannya selain dirawat jalan, ya jalan-jalan. Nggak akan jauh-jauh dari jalan-jalan pokoknya. Seperti itu Dok. Jadi ini K3 ya, ya K3 kemarin juga. K3 dan Iya. ini ada istilahnya koordinator ya dari Koordinator, nggih. bakti sosial. Bakti sosial. Bisa dijelaskan kalau bakti sosialnya ini lingkupnya apa saja Mas? Terus apakah di Tuban atau di internal rumah sakit, eksternal atau di bidang apa saja begitu Mas? Oh gitu Dok ya. Iya. Kalau untuk baksosnya itu semuanya sih Dok. Dari mulai kita pernah itu yang mungkin yang masih ingat di tahun-tahun yang sebelumnya itu ngosek masjid kita juga pernah. Jadi bukan hanya kesehatan aja, Iya. jadi kebersihan juga. Terus yang itu yang di lingkungan mungkin di daerah Tuban sekitarnya gitu ya. Yang terus yang paling jauh kita pernah itu di Situbondo juga. Itu kita sunatan massal sama pengobatan massal. Iya. Terus yang baru kemarin di awal Februari kita mengawal satu abad NU di Sidoarjo. Ya. Kita juga alhamdulillah ikut andil ke sana juga. Satu tim besar kita bawa 2 mobil ke sana, kita membantu di sana mengawal acara tersebut seperti itu. Terus kalau yang di bidang umumnya ya mungkin ya tadi ngosek masjid. Iya. Ini keren sekali loh Mas Fakih nih, tepuk tangan. Karena tidak banyak orang yang ingin aktif, apalagi kegiatan sosial itu sangat banyak seperti Mas Fakih ya. Jadi kita perlu mencontoh, meneladani beliau ini. Luar biasa Ya. Gus Fakih ini. Wis. Tapi itu bukan saya sendirian dong. Ya, Kita nah, pasti ini. ada timnya. Timnya ini Mas bisa dijelaskan ini apakah gimana awal membentuknya atau memang ada kerjasama dengan lembaga sesuatu atau Ya. gimana? Kalau untuk baksos itu kalau yang mengadakan dari rumah sakit, Iya. kita pasti sebelum kita laksanakan kita bentuk tim dulu. Timnya adalah seluruh karyawan. Dari karyawan Iya, ya. dari karyawan. Oke. Jadi contoh yang tadi ya, yang kalau kegiatan yang secara pengobatan atau sunatan itu kan pasti medis dan juga paramedis. Tapi kalau yang sekiranya umum dok kayak ngosek tadi, Iya. itu sampai ke masyarakat pun kita ajak. Oh. Ya, tampir-tampir oke. masjid itu kita ajak. Terus juga yang spesial lagi, dokter spesialis pun banyak yang ikut. Kalau yang kegiatan yang kemarin ngosek itu, sampai dokter spesialis juga ikut. Terus masyarakat juga ikut seperti itu. Terus kalau untuk dengan siapa saja kita bebas. Siapapun yang mengajak kita kolaborasi bakti sosial, dimanapun tempatnya, kita berangkat. Seperti itu. Yang penting ada timnya. Dan timnya itu awalnya sih kalau kita dari awal dulu kita awalnya juga semi memaksa. Oh. Awalnya semi memaksa. Oke. Nah, karena kan juga namanya bakti sosial ya. Iya. Nah, pastilah tahu lah bakti sosial pasti tidak ada yang di tengah mall atau di mana kan sudah pasti kan Iya. tempatnya melosok-melosok. Kita agak maksa juga. Cuma alhamdulillah sekarang barusan tadi minggu depan Sabtu Minggu kita ada permintaan untuk posko kesehatan. Iya. Saya baru ngirim permintaan ke grup baru 10 menit, tidak ada 10 Iya. menit sudah full. Wah. Timnya sudah full. Jadi alhamdulillah teman-teman yang di rumah sakit NU sudah sangat apa ya namanya? Antusias sekali Ya. untuk ikut bakti sosial. Jadi tidak bisa saya sendiri, nah, tapi juga teman-teman dan juga tim seluruh
karyawan rumah sakit sangat membantu saya. Iya, wah. Berarti memang sekarang sudah semakin ini juga Mas ya, semakin banyak juga Semakin mungkin. banyak dok, nggih. Iya. Dan semakin gampang. Jadi ndak akan susah kalau misalnya mau baksos ke sini, siapa yang Iya. mau ikut? Ndak, tapi siapa yang cepat dia dapat. Gitu. Ah. Siapa cepat dia yang ikut. Nah, kalau Malah- yang telat nunggu ke baksos berikutnya aja seperti itu. Royo- Malah rebutan. royoan. Royoan. Nah, kalau bahasa kerennya royoan. Royoan Oke. gitu bahasa keren tubannya memang. Iya, betul dok. Berarti kalau Mas Fakih sendiri istilahnya mengurus atau sebagai penanggung jawab koordinator dari Baksos ini kalau di RSNU sudah sejak kapan Mas? Kalau sejak kapan? Kalau ikut baksosnya mungkin sejak masuk rumah sakit NU ya. Sejak Jadi, masuk. Iya. Kalau jadi koordinatornya itu mungkin di 2018-an. 2018 akhir atau 2019 awal kalau tidak salah. Iya. Tapi kalau ikut baksosnya itu dari mulai sebelum masuk pun saya juga sudah ikut. Karena Sebelum masuk. sebelum masuk rumah sakit, saya masih jadi mahasiswa. Saya masih ingat saya sebagai mahasiswa dulu di Stikes NU yang sekarang IKNU itu saya sering diajak oleh perawat NU. Oh, Namanya Mas Herman Hidayat. Itu koordinator baksos yang pertama mungkin di rumah sakit NU. oke. Saya jadi mahasiswa pun saya sudah diajar. Jadi saya diajari baksos seperti ini, nanti caranya seperti ini gitu. Jadi mungkin dari 2011-an gitu. Jadi saya dari mahasiswa itu. Wow, 11 Terus ya. iya, terus masuk ke rumah sakit NU 2013. Di bawahnya Pak Herman juga saat itu sebagai manajer keperawatan. Disuruh gantikan beliau jadi koordinator baksos awalnya. Oh. Bersama tim. Ada dulu kita punya tim baksos yang tim koordinator. Terus setelah itu kita bentuk tim banyak karena saking antusiasnya semua orang mau, ya sudah ndak usah bentuk tim lagi. Kita share di grup, sudah keroyokan yang mau ikut. Gitu. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau koordinator sendiri Mas Fakih sendiri ya kalau sekarang ya, atau ada memang susunan biasanya beberapa Strukturalnya beberapa, gitu ya? struktural gitu maksudnya. Kalau struktural ndak ada sih dok. Oh, enggak ada Nggak malah. ada. Di rumah sakit ini nggak ada. Kita biasanya kita sesuai perintah atasan lah. Oh, gitu ya. Jadi kalau ada baksos gini, biasanya atasan pasti akan memilah-milah baksosnya itu di bidang apa. Kalau bidang umum sama mungkin di keperawatan mungkin saya. Tapi kalau di bidang kebidanan kayak kemarin ada baksos yang apa kayak pemeriksaan pap smear atau pasang IUD kan ke kebidanan, lebih ke mungkin ke bidan. Jadi yang ditunjuk ada bu bidannya seperti itu. Tapi kalau yang umum atau yang misalnya keperawatan atau yang medis memang kebanyakan ke saya seperti itu. Tapi juga kadang-kadang ke yang lain juga, mungkin pas waktu saya sedang ada di tugas yang lain seperti itu. Oh, oke. Jadi insya Allah semuanya bisa. Kalau yang penting tuh mau. Tuh, kalau yang mau istilahnya mau jalan-jalan, mau bermanfaat bagi yang lain, insya Allah bisa. Makanya sebaik-baiknya ya kita hidupkan nih Yang ketika kita bermanfaat. bisa bermanfaat Iya, betul itu. buat orang lain ya. Okay. Itu memang luar biasa. Nah, mungkin nih sekarang kepo soal gimana Mas misal ada sobat-sobat RSNU, sobat Nukleus Podcast di luar sana yang ingin bekerja sama atau ingin mengundang atau mengadakan baksos dan istilahnya meminta tolong ya kepada RSNU terkhusus kepada Mas Fakih. Bagaimana Mas? Ada alurnya, caranya? Oh iya, gitu. alurnya juga. Iya. Kalau untuk seluruh penonton saja, kalau yang mau mengadakan baksos mungkin dari tingkat RT dan lain-lain, tingkat desa, tingkat kecamatan, monggo. Caranya mudah, tinggal bersurat, mungkin biasanya sih atas nama instansinya. Mungkin contohnya dari IPENU, dari Ansor, dari mungkin Banser, tinggal buat surat ditujukan kepada direktur kami, direktur RSNU Tuban, pengennya kegiatan baksosnya seperti apa, contoh pengobatan massal atau mungkin sunatan massal, tempatnya di mana, terus kira-kira berapa orangnya, tinggal dicantumkan dalam suratnya, dikirim ke rumah sakit NU. Nah, tinggal nanti nunggu balasan dari kami. Jangan lupa nomor kontak personnya
tuliskan. Jadi kalau langsung di ACC bisa langsung saya telepon koordinatornya, kita bisa diskusi kira-kira tektokannya seperti apa, nanti di lapangan sudah beres. Jadi cuma tinggal buat surat. Buat surat itu ya berarti tinggal ya? buat surat aja. Ada format suratnya juga mungkin? Kalau format surat tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting semuanya, mungkin kalau format surat tinggal download di Google, di copy paste, kirim ke Rumah Sakit Anu Tuban, ditujukan kepada direktur kami, direktur RS Anu Tuban, sudah cukup. Berarti ya sebenarnya memang sudah dipermudah ya, apalagi dengan adanya sosmed sekarang, terus zaman sekarang juga istilahnya mau bingung nih suratnya seperti apa, bisa di Google juga banyak kayak gitu ya. Bisa. Dan alhamdulillah banyak dok yang ngajak kita kerjasama. Itu. Gitu. Berarti semakin hari semakin banyak. Semakin banyak juga banyak, ya. okay. Dan yang rutinan ada, yang tidak rutin juga banyak. Nah, gitu. Ini gimana Mas? Itu kalau rutinan itu juga ada pengajuan sendiri atau gimana? Kalau yang rutinan itu mereka mungkin lebih simple ya, tinggal calling saya dulu, ACC surat menyusul belakang tidak apa-apa. Jadi yang rutin itu kita ada tahunan. Kita sunatan massal, kita ada setahun sekali ada. Itu di luar Tuban. Tepatnya di Pondok Pesantren Maslahul Huda. Nggak salah, itu di daerah Lamongan. Nah, itu setiap tahun pasti ngajak kita untuk sunatan di pondok pesantrennya. Dan alhamdulillah setiap tahun 150 anak bisa kita di sana. Gitu. Itu yang rutin. Kalau yang enggak non rutin ada kemarin baru yang di Lamongan juga di pondok pesantren itu Sunan Pasean kalau salah, kalau tidak lupa ya. Itu alhamdulillah ada 15 anak. Itu baru pertama. Iya, baru pertama. Itu baru pertama. Itu juga awalnya juga gitu. Saya harus gimana Mas? Buat surat aja. Iya. Buat surat, kirimkan direktur kami. Nanti saya bantu ajukan direktur ACC, kita berangkat. Iya. Oh, untuk yang disiapkan apa? Ya yang kalau khitanan yang pasti disiapkan anaknya. Ya oke ya. Jangan minta kami yang menyiapkan anaknya. Jadi kalau sini mau mengadakan sunatan massal, cari calonnya dulu. Masanya dia berapapun tempatnya aja. Iya. Nanti untuk obatnya kita bawakan. Terserah nanti obatnya mau dari kita boleh, obatnya dari panitia boleh. Seperti itu. Dan yang penting satu, paling enggak ada minuman. Nah, jangan sampai petugas kami kehausan. Gitu aja sih. Iya ya, ngomong minuman ternyata Mas Makena. Mungkin sudah ada. Ini namanya sangat respon sekali. Sangat bagus ini. Silakan. Ini apa dok? Apa? Nah, ini bisa dicoba Mas ya. Ini minuman sehat dari produk Gizi RSNU. Ini ada kunir asam. Cocok sekali Mas, ini kita sudah ngobrol agak lama, mungkin haus, bisa dicoba. Oke. Silakan Mas, bisa dicoba. Siap. Ini sangat menyegarkan. Waduh. Apalagi ini dalam minuman tradisional yang sekarang sudah mulai kalah ya dengan minuman. Kalah dengan boba sekarang. Kalah dengan mihue. Pembunuh ruko kosong. Apakah di RSNU ada ruko kosong, ada tempat kosong Mas? Oh, tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada. Oke, silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Iya dok, seger sekali. Sekali-kali Mas ya. Siap. Ini produk asli dari kita ya, dari Rumah Sakit NU ya. Dan Mas Fakih ini juga ahli untuk istilahnya biar sobat RSNU tahu nih gimana Mas kalau cara mau ternyata RSNU punya ini produk Gizi RSNU, gimana kalau untuk ikut menikmati juga seperti kita sekarang ini? Kalau untuk mau menikmati gampang dok. Nah, karena RSNU juga selain kita melayani kesehatan, kita juga melayani delivery untuk makanan sehat. Nah, makanan sehat bisa menghubungi Yulfa atau Kang Izar biasanya. Itu ya dari ahli gizi. Dari ahli gizi kita. Bisa konsultasi dulu untuk makanannya yang cocok apa. Terus setelah itu bisa pesan, nanti diantar sampai ke rumah. Jadi makanannya sehat, minumannya sehat. Nah, sudah semakin mudah, sehat,
terjamin ya. Jadi Iya. para sobat-sobat apalagi pekerja yang susah untuk masak sendiri ya, nanti bisa langsung delivery, karena memang di Gizi RSNU sendiri nanti bisa konsultasi masalah kandungan gizinya juga bisa. Iya, bisa. Untuk makanannya ya. Betul, Begitupun minumannya, kita banyak ini, ada kunir asem, ada beras kencur, ada jahe, Ada poka ada juga. poka. Nah, luar biasa. Ini berarti Mas Fakih juga sering Mas ya minum-minum dan makan makanan sehat. Insya Allah sering. Insya Allah sering ya. Soalnya makannya di rumah sakit aja. Iya kan gitu makan di rumah Kecuali kalau ada yang ngajak keluar. Oke. Sekali enggak apa-apa. Iya. Nah, oke, kita lanjut, Mas. Kalau bicara masalah bakti sosial, Iya. pasti sangat banyak kesan-kesannya dan nilai-nilai positif yang bisa dibagi ke kita di sini dan umumnya ke pemirsa ya, di teman-teman sahabat Nukleus Podcast. Mungkin dari Mas Fakih mulai awal 2018 ya sampai sekarang, mungkin apa yang bisa di-sharing atau nilai-nilai apa yang bisa dibagikan, Mas? Nilai Yang positif. bisa dibagikan dok ya. Iya. Mungkin yang paling mengena di saya itu ya intinya dimanapun, kapanpun selalu lakukan yang baik-baik. Jadi mau dimanapun lakukan yang terbaik, yang baik-baik. Kalau nanti kita beruntung, kita pasti akan menemukan orang baik juga. Kalaupun kita tidak beruntung, kita nanti akan ditemukan oleh orang baik. Nah, itu yang jadi patokan saya. Terus juga ya yang penting tadi bermanfaat. Nah, jadi kita baksos itu yang penting kita niatnya baik, membantu orang dan juga insya Allah bermanfaat. Seperti itu sih dok. Itu mungkin yang mengena, yang paling buat saya semangat untuk melakukan baksos tersebut itu. Saya jujur merinding ini. Duh, kok merinding tuh dok? Merinding karena memang Pantesan kok penontonnya diem semua. terlalu khusyuk. Nah, untuk Iya, untuk istilahnya mendengar kesannya dari Mas Fakih, karena memang ini ya, kami di sini juga mungkin belum ada apa-apanya kalau dibanding Mas Fakih untuk pengalaman kegiatan sosial, apalagi bakti sosial ya. Kita pun juga ingin mencontoh, minimal ikut andil nanti sesekali di bakti sosialnya kan gitu ya Mas ya, karena memang nanti pun akan semakin banyak ya, jadi insya Allah semakin banyak nanti. Sobat Nukleus juga bisa nanti langsung mengirim surat kalau memang ingin mengadakan bakti sosial apapun dari pihak RSNU, nanti bisa untuk mengadakan mau kesehatan maupun non kesehatan itu bisa Mas, ya? bisa sekali dok. Nah, kalau sekarang sendiri ini kan momennya, kalau sudah bakti sosial tadi ya, sekarang ini bertepatan dengan hari lahirnya RSNU. Betul ya. Betul, nah, betul. Ini saya juga ingin sebelumnya mengucapkan selamat hari lahir ya, Mas ya. Selamat hari ulang tahun Rumah Sakit Anu Tuban yang ke-14. Ini kalau umur orang tuh Mas remaja dok ya, menuju remaja. Betul. Ini sedang aktif-aktifnya. Nah, Mas Fakih ada harapan. Ini harapan dari Mas Fakih sendiri untuk pribadi di RSNU dan juga harapan untuk RSNU secara umumnya. Silakan. Kalau harapan untuk pribadi, ya semoga saya dan juga teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit NU lebih bisa bermanfaat kepada seluruhnya, bukan cuma pasien tapi seluruh elemen masyarakat yang ada di rumah sakit dan juga di sekitar rumah sakit. Untuk harapan untuk rumah sakitnya, semoga kita lebih bisa berkembang lagi. Yang penting jangan maju, karena di depan rumah sakit itu jalan raya. Itu parah nanti ya. Yang penting kita bisa berkembang, bisa lebih besar lagi, lebih bisa banyak melayani masyarakat yang membutuhkan, tidak cuma orang sakit, tapi juga untuk yang sehat-sehat pun juga bisa. Jadi enggak yang jangan cuma yang sakit aja yang kita tarik ke rumah sakit, tapi yang sehat-sehat juga bisa. Dengan apa? Dengan tadi bisa lebih sehat lagi, dengan jamu, dengan makanan. Terus kita juga ada medical check up, banyak pokoknya. Jadi harapan saya bisa lebih berkembang lagi, enggak cuma di bidang kesehatan aja, tapi
di bidang-bidang lain yang kita bisa bermanfaat di sana. Semoga rumah sakit itu bisa menggapai itu semua seperti itu. Jadi sinerginya juga Iya. bukan di dunia kesehatan saja ya, Iya. tapi di dunia secara umum. Secara umum. Ya begitu ya. Betul. Yang jelas jangan maju. Kita semakin Jangan tinggi maju. ya. Semakin Ya, tinggi. semakin ya, Mas, ya. tinggi boleh, semakin melebar boleh. Melebar Jangan boleh, ya. maju. Jangan maju. Di depan sudah jalan raya. Iya. Sebenarnya mundur bisa, cuman kok semakin mundur nanti gimana Jangan gitu ya. melebar aja. Melebar Ya. aja, ya. Jangan mundur juga. Kata-katanya kalau mundur kan tidak enak. Iya. Kalau maju juga jangan. Jalan Iya, raya soalnya. makanya nanti Oke. sudah pet-petan ini sudah. Pet-petan nggih. Siap, Dok. Oke. Oke. Nah, ini kita sudah ngobrol banyak. Siap. Nanti saya ini Mas Fakih, saya pengen Mas Fakih ini ada closing statement. Closing statement. Ya, nanti ini Iya. ya boleh nih sekarang dipikir dulu mau closing Catat statement. dulu ya. Iya. Google dulu boleh enggak? Oke. Ya. Jadi sebelumnya memang saya juga mau ucapkan terima kasih banyak Nggih, kepada saya juga Mas terima kasih Fakih juga, ya. Dok. Nggih. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di Nukles Podcast. Siapa Siap. tahu Mas Fakih bisa bertukar posisi di posisi saya. Wah, Ya. belum saya kayaknya belum ilmunya belum sampai ke sana. Oh, bisa saja. Padahal sudah pro lebih wes nggak ada apa-apanya saya ya. Itu semoga sehat selalu Mas Amin, Fakih amin, selalu amin. bisa bermanfaat Oke, untuk amin. Mas Fakih sendiri, keluarga maupun orang Siap. banyak tentunya. Nah, untuk teman-teman atau sobat RSNU, sobat Nukles Podcast, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya, dan share ya, Share. karena kita akan tetap update video-video terus ke depannya untuk mengisi nih keseharian dari teman-teman. Ada apa sih di RSNU? RSNU nih kolaborasinya sama siapa aja? Kita akan banyak kolaborasi. Iya, siap, Dok. Sebelum nanti Mas Fakih closing statement, Iya, kita jargon dulu Mas ya. jargon itu gimana itu? Nah, tadi kan saya bilang kalau bilang Nukleus Podcast, Iya. ngobrol santai, Oh, ngobrol santai. iya, Oke. dan Mak News. Oh, dan Mak News. Oh, ekotnya harus ini, Mak News. gitu Mak ya? News. Oke, ya. Terserah siap, lah siap. itu ya. Oke ya. Oke. Oke. Nukleus Podcast, Ngobrol ngobrol santai dan Mak News. Oke. Oke. Sekarang closing statement pada pesan terakhir. Pesan. Oke. Untuk Dan- semuanya iya, mungkin ya. Iya, betul. Dan untuk diri saya sendiri Iya. juga. Nah, kalau saya sih selalu memesankan ke diri sendiri itu apapun kamu, apapun profesimu, dimanapun kamu, bagaimanapun keadaan kamu, berusahalah bermanfaat untuk orang lain. Ya seperti itu sih, Dok. Luar biasa. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah kita sudah tergolong orang yang baik. Oke. Nah, tadi kalau kita berusaha jadi orang yang baik, kalau kita tidak menemukan orang yang baik, kita ditemukan orang yang baik. Buktinya sudah saya buktikan, saya ketemu Dokter Abdi dan juga teman-teman di Rumah Sakit NO. Iya. Luar biasa. Kita banyak belajar ilmu tentang bersosial, ilmu berbuat baik dan ilmu untuk bermanfaat kepada orang lain ya. Luar biasa. Oke, sekian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.